Komnas HAM Sulawesi Tengah ungkap dugaan 75 ton sianida masuk ke Kota Palu. Aparat diminta bertindak tegas. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Sulawesi Tengah mengungkap temuan mengejutkan terkait dugaan masuknya sianida dalam jumlah masif ke wilayah Kota Palu. Dalam hasil investigasi, Komnas HAM Sulteng menyebut sebanyak 1.500 kaleng, jika dihitung setara dengan 75 ton sianida. Barang kimia itu diduga telah masuk ke Kota Palu hanya dalam kurun waktu 1 bulan, yakni sepanjang Januari 2026. Masuknya bahan kimia berbahaya tersebut diduga dilakukan secara ilegal melalui berbagai jalur. Di antaranya mulai dari bandara udara, pelabuhan laut hingga jalur darat dari wilayah Sulawesi Selatan. Komnas HAM menilai temuan ini sebagai ancaman serius terhadap hak hidup, hak atas kesehatan, dan kelestarian lingkungan masyarakat Sulawesi Tengah. Tak hanya itu, investigasi juga menemukan bahwa platform marketplace digital menjadi salah satu pintu utama masuknya perdagangan sianida tanpa pengawasan ketat. Komnas HAM Sulteng menyoroti lemahnya pengawasan terhadap penjualan bahan kimia berbahaya di ruang digital. Menurut mereka, sianida dan merkuri masih dapat dengan mudah diperjualbelikan secara bebas di sejumlah platform e-commerce. Akibatnya, dalam waktu hanya 30 hari, puluhan ton sianida diduga bisa masuk ke wilayah Sulawesi Tengah tanpa hambatan berarti. Komnas HAM pun mendesak Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk segera mengambil langkah tegas. Salah satunya dengan melakukan penutupan permanen terhadap seluruh akun dan lapak digital yang menjual sianida dan merkuri secara ilegal. Komnas HAM Sulteng menegaskan masuknya sianida dalam jumlah fantastis tersebut mustahil dilakukan tanpa keterlibatan pemodal besar. Menurut mereka, distribusi 1.500 kaleng sianida membutuhkan jaringan logistik yang kuat dan terorganisir. Oleh karena itu, Komnas HAM mendesak Kapolda Sulawesi Tengah untuk melakukan langkah luar biasa dalam penegakan hukum. Aparat diminta tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan seperti sopir truk atau buruh angkut. Sebaliknya, penegakan hukum harus menyasar aktor intelektual dan pemodal besar yang berada di balik penyelundupan sianida tersebut. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN WP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.